Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe, klik dulu ya, klik like dan tulis hadir di kolom komentar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, kita sudah masuk pada pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan apabila kita mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya mari simak sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keadaan keselamatan dan kemanfaatan. Al-Qayyum atau yang maha berdiri, mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. 2. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang soleh tentu akan menjawab, ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. 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 Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju
kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapihkan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Setelah kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk, untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. A. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 Masehi di tanah Kanaan. C. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. D. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran dimulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. C. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar pertama, gambar anak yang sedang melakukan ibadah sholat. Dan yang kedua, gambar anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangannya. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, gambar yang pertama adalah anak saling bersalaman sesama temannya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah teman yang sangat baik. Yang kedua adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Begitupun dengan gambar tersebut, itu adalah ilustrasi ajaran terpuji kepada sesama manusia.
3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar yang pertama, anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Dan gambar yang kedua adalah anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumahnya. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar yang pertama, anak laki-laki sedang memotong kuku, dan itu menunjukkan bahwa dia sedang merawat dirinya. Kemudian, gambar yang kedua adalah anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Dan itu pun bahwa anak perempuan tersebut sedang merapihkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Berikut rangkuman pelajaran kali ini. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan tugasku, isi ya. Kemudian isilah ayo berlatih berikut ini. Diisi juga tabel berikut ini ya. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker. Kemudian, sering mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir. Cuci tangannya yang bersih ya, biar terbebas dari kuman, bakteri, dan virus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.